Baiklah Pak, ini strategi Warren Buffett yang pertama. Dia mengatakan invest, don't speculate. Ternyata di bursa saham itu bisa invest dan bisa speculate. Artinya bisa investasi dan juga bisa spekulasi. Tapi diingatkan oleh Warren Buffett, jangan spekulasi loh, tapi harus investasi, bukan spekulasi. Apa sih perbedaannya investasi dengan spekulasi? Mungkin bedanya tipis ya. Coba saya pikirkan, apa sih investasi bedanya dengan spekulasi? Saya pikir kalau investasi itu adalah kita membeli saham perusahaan yang kita tahu manajemennya, apakah manajemen perusahaan itu orang-orang yang jujur, orang yang berintegritas, atau manajemen perusahaan itu orang yang tidak jujur, yang suka mengambil uang perusahaan. Kalau manajemen perusahaan itu orang yang tidak jujur, sangat mengerikan bagi seorang investor. Seperti saya, investor yang tidur, ya, sangat mengerikan. Dia mengambil uang perusahaan itu di depan mata saya dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sangat mengerikan. Kita harus tahu manajemennya. Kita juga harus tahu keuangannya semua. Berapa penjualannya, berapa labanya, berapa profit marginnya, berapa modalnya, berapa hutangnya, berapa jumlah sahamnya, berapa laba per sahamnya, berapa nilai bukunya, nilai buku per saham, berapa price to book. Ya, jadi semua yang kualitatif dan kuantitatif itu kita tahu semua. Kalau kita tahu semua tentang perusahaan itu dan kita membeli saham perusahaan itu namanya investasi. Tapi yang Warren Buffett bilang spekulasi itu kita membeli saham satu perusahaan dan kita sama sekali tidak tahu usahanya seperti apa, kita tidak tahu manajemennya seperti apa, apalagi keuangannya kita tidak tahu, berapa penjualannya kita tidak tahu, price earning ratio-nya berapa kali kita tidak tahu, labanya kita tahu, semua kita tidak tahu, dan kita membeli. Saya rasa itu kita sedang berspekulasi. Kita hanya dengar dari teman kita, dari orang-orang yang menyuruh kita membeli satu saham dan kita tidak tahu tentang saham itu dan kita membeli. Kita sedang berspekulasi dan itu sangat berbahaya sekali kalau kita membeli saham satu perusahaan yang kita tidak ketahui. Kita seperti membeli kucing dalam karung. Itu sangat berbahaya. Dan itu investment wisdom yang pertama dari Warren Buffett. Dia mengingatkan kita untuk berinvestasi dan jangan berspekulasi. Ingat, investasi, jangan berspekulasi, jangan beli kucing dalam karung. Kira-kira begitu Pak Lukas. Takutlah ketika orang-orang serakah, dan serakahlah ketika yang lainnya takut. Ini perkataan Warren Buffett ini kelihatannya simpel, tapi sederhana, mudah, tapi sulit untuk dilakukan karena kita sering terpengaruh oleh teman-teman kita. Ketika teman-teman kita takut, kita ikut takut. Ketika orang lain serakah, kita ikut serakah. Kalau kita bisa terbalik seperti ini, ketika yang lainnya serakah, kita takut. Ketika yang lainnya takut, kita serakah. Perkataan Warren Buffett yang kedua ini bisa membuat kita jadi kaya. Bisa membuat kita jadi kaya. Ketika orang lain sedang takut, artinya barang itu jadi murah. Barang itu jadi murah. Dan kita membelinya. Kita simpan, kita menunggu sampai saatnya baik.
Ketika saatnya baik, barang itu jadi mahal. Saham-saham itu jadi mahal. Dan kita menjualnya, dan kita bisa menjadi kaya raya. Ketika pandemi, di bulan Maret 2020, wah, orang-orang pada ketakutan. Seperti kiamat. Ya. Saham itu, indeks kita dari 6.600 turun ke 4.000. Kalau kita ikuti perkataan Warren Buffett ini, be greedy when the others are fearful. Serakahlah ketika yang lain takut. Kita beli saham-saham itu. Pada bulan Maret dan pada bulan Desember ini saya rasa saham itu bisa naik 200% dari yang bisa rata-rata 100-200%. Kita sudah mengalami keuntungan hanya dalam tempo bulan. Jadi ini wisdom dari Warren Buffett yang kedua. Kalau kita jalani, kita ingat, selalu kita serahkan ketika situasi yang buruk, ketika yang lain takut, kita bisa beli barang murah. Dan satu hari, bila keadaan membaik, semuanya baik, barang saham-saham yang kita beli jadi mahal, dan kita bisa jadi kaya raya. Itu wisdom yang kedua. Ingin sukses jadi investor saham, jadikan membaca sebuah kebiasaan. Dikatakan Warren Buffett itu sehari 6 jam dia membaca. Meskipun usianya sudah 60 tahun, dia membaca 6 jam. Dia baca koran, dia baca laporan keuangan, annual report, dan lain-lain. Itu yang kebiasaan membaca ini yang bisa membuat dia jadi investor saham yang berhasil. Ini juga seperti yang saya lakukan setiap hari. Setiap hari saya, tadi fotonya sudah dikasih lihat oleh Pak Lukas, saya sedang duduk setiap pagi di taman. Saya pagi-pagi jam 6 biasanya saya mengambil 4 koran di depan rumah saya baca sambil minum secangkir kopi. Itu yang paling saya nikmati setiap hari. Saya baca koran, saya baca laporan keuangan, saya baca annual report. Jadi saya tahu tentang perusahaan publik. Kemudian saya juga baca website Bursa Efek Indonesia tentang pengumuman aksi-aksi korporasi dari perusahaan.